إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali masih bersama kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain dengan merujuk pada Syarah Ushul Masarat bibayani muhimmati masaili Al-Waraqat karangan Dr. Labib Najib hafizahullah taala. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mukhasis yang mutasilnya, yaitu yang ada yang ditaksis dengan istisna, ada yang ditaksis dengan syarat, ada yang ditaksis dengan sifah. Di kesempatan kali ini insyaallah akan kita bahas tentang mukhasis yang munfasil, ya, dia terpisah. Ya, kita lihat ringkasan dari mukhasis yang munfasil. Nanti taksis Al-Quran Al-Karim bil Quran wa bis sunnah, artinya ada Al-Quran, teks nas Al-Quran ayat, ya, ditaksis ini am, ya, nanti di sini am ditaksis dengan Al-Quran yang mengkhususkan atau ditaksis dengan sunnah hadis. Yang kedua taksis sunnah, berarti sunnahnya ini nanti am ditaksis dengan Al-Quran yang khusus dikhususkan atau ditaksis dengan sunnah. Nah, kemudian yang ketiga taksis Al-Quran Al-Karim wa sunnah bil qiyas, ya. Al-Quran ini am, kemudian sunnah juga nanti am ditaksis dengan qiyas. Jadi di sini nanti Al-Quran Al-Karim ditaksis dengan ini, ya, dengan Al-Quran, bisa juga dengan sunnah. Sunnah hadis ditaksis dengan Al-Quran bisa, ditaksis dengan sunnah juga bisa, boleh. Al-Quran ditaksis dengan qiyas bisa, sunnah ditaksis dengan qiyas bisa. Nah, ini ada tiga model yang di sini dibolehkan pentaksisannya. Kemudian kita lihat contoh-contohnya. Contoh taksis Al-Quran dengan Al-Quran bisa dilihat di surat Al-Baqarah 228. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Di orang-orang perempuan yang ditalak, yatarabbasna, yaitu mereka menahan diri, ya, bi anfusina, di diri mereka, salasata quru, 3 kali quru. Ya, di sini nanti ada contoh yang ini, ya. Ini Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan Al-Quran. Satu. Nah, kita lihat contohnya yang pertama, Al-Quran dan Al-Quran. Silakan dilihat di Al-Baqarah 228 ada al-wal mutalaqatu. Ya, sebagaimana tadi sudah kita baca, wal mutallaqatu, ya, wanita-wanita yang ditalak. Berarti kan semua ada alif lamnya di sini kan, umum, am, ya. Ini am, ya. Karena ada alif lamnya. Di sini ada alif lamnya. Ya. Berarti kesimpulan awal, semua wanita-wanita yang tertalak itu masa iddahnya berapa? 3 kali quru, ya, 3 kali suci. Dalam mazhab Syafi'i 3 kali quru, 3 kali suci. Ya. Kemudian berarti semua yang ditalak. Kemudian ada juga ternyata ada dalil atau ayat yang lain, ya,
yang disebutkan di sini bisa dilihat di Al-Ahzab 49. Ya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha famati'uhunna wasarihuhunna sarahan jamila. Ya. Ini yang mengkhususkan, nanti ada di situ. Ya, ini mukhasis ya. Ini ditaksis dengan ini Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah ya, bisa dibuka 228. Kemudian ditaksis oleh Al-Ahzab 49. Ya, Al-Ahzab 40 apa? 9. Di situ ada kata-kata ya, ada kata-kata di ayatnya, yaitu min qabli ya, min qabli an tamassuhuna fama lakum alaihina min iddatin ta'tadunaha. Nah, tadi kan ini semua wanita yang ditalak, wal mutolakot. Berarti semua yang ditalak masa iddahnya tadi salah sata quru. Tapi ada ayat lain ya. Di Al-Ahzab 49 ternyata di sini disebutkan summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Ya. Wahai orang-orang beriman, jika kalian idza nakahtumul mu'minat, jika kalian menikahi wanita-wanita yang beriman, summa talaqtumuhunna, kemudian kalian cerai mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian melakukan tamassu, jima, sebelum ada dukhul, fama lakum alaihina min iddatin ta'tadunaha, maka tidak ada apa iddah ya untuk mereka. Sehingga di sini ini kan ditalak tadi, summa talaqtumuhunna. Yo, berarti semua yang ditalak 3 quru ya. Khusus yang ini kalau dia ditalak tapi belum dijima, dia menikahi si fulan menikahi fulana ya. Belum dia jima ya, sudah akad, belum dijima, dicerai. Nah, ini namanya apa? Min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihina min iddatin ta'tadunha. Tidak ada iddahnya. Ya, sehingga hukum yang umum ini tadi kan hukum umumnya apa? Salah, ini hukum umumnya di sini apa? 3 quru. Salah, hukumnya salah satu atau quru, salah satu quru. Salah satu quru ini dalam mazhab adalah 3 kali suci. Maka semua ya, semua perempuan yang ditalak berdasarkan hukum umum wal mutallaqatu, semuanya terkena hukum iddahnya 3 kali quru. 3 kali quru dalam mazhab Syafi'i, 3 kali suci. Nah, kemudian ada yang dikecualikan, dikhususkan. Kalau perempuannya ditalak min qabli nih ya, sebelum dijima ini sini. Nah, sebelum dijima, maka dia hukumnya tidak ikut ini salah satu quru. Ini hukum am, semua berlaku. Dan kita sudah bahas hukum am ini, anggota-anggota am ini terkena hukum. Jadi kan
Ini ada hukum 3 kali kuruk. Anggota al-mutallaqat ini artinya wanita yang tertalak. Ada alif lam semuanya. Terkena hukum 3 kali kuruk. Nah, ada yang keluar dari ini anggota. Keluar dari anggota ini. Dia perempuan ditalak tapi tidak salah satu kuruk. Idahnya. Nah, idahnya berapa? Fama lakum alaihina min iddatin ta'tadunaha. Tidak ada idahnya. Nah, khusus. Jadi dia punya hukum tersendiri. Ini di sini apa? Di sini apa? Tidak ada idahnya. La iddata, tidak ada idah bagi si perempuan yang ditalak tapi belum dijima. Ya. Kita apa? Flashback sebentar dengan contoh kalimat apa? Ja'a atulabu ila Zaidan, ya. Atulab. Nah, Zaid itu bagian dari tulab. Nah, betul ya? Zaid bagian dari murid. Murid-murid datang, berarti murid ini punya member. Tolib, Zaid, Amr, Ahmad, Muhammad, Ali, ini masuk ke tulab. Kena hukumnya apa? Datang. Ada satu yang dikecualikan, Zaid tidak datang. Ini juga sama. Al-mutallaqat punya member, ya. Berarti semua. Ada fulana 1, fulana 2, fulana 3, pokoknya yang tertalak itu punya hukum 3 kuruk. Kalau ini hukumnya datang tadi contoh. Nah, ada yang dikecualikan, keluar dari ini tadi, dia ditalak ya. Ini ada yang jadi anggota wanita tertalak. Dia tertalak, tapi dia itu belum dijima. Maka tidak ada idahnya. Dia tidak mengambil hukum ini, tapi hukum khusus. Jadi yang wanita tertalak tapi belum dijima, maka dia keluar dari ini. Keluar dari hukum ini. Seperti Zaid keluar dari hukum Ja'a. Nah, ini wanita yang tertalak belum dijima, keluar dari hukum ini. Hukum asal adalah 3 kuruk, tapi kemudian dia dikhususkan ya untuk yang belum dijima. Contoh untuk yang sekarang taksis Al-Qur'an Al-Karim bisunah. Jadi Al-Qur'an kemudian dikhususkan dengan sunnah ya. Berarti nomor Al-Qur'an nih 2. Ya. Al-Qur'an ada di Al-Qur'an. Kalau ini tadi kan Al-Qur'an Al-Baqarah, ada ditaksis dengan Al-Qur'an juga Al-Ahzab. Nah, yang kedua ini ada Al-Qur'an ditaksis dengan sunnah. Ya, yang kedua kita lihat contohnya. Di Al-Qur'an ada, yaitu di Al-Maidah ayat 3. Di situ disebutkan Allah berfirman hurimat alaikum al-maitah. Ya. Diharamkan bagi kalian bangkai. Mana yang yang umum? Ini lihat. Ada alif lam. Ada alif lam. Nih. Diharamkan bagi kalian bangkai. Ini Al-Maidah ayat 3. Berarti berdasarkan ayat di Al-Qur'an ini Al-Maidah 3, semua bangkai itu haram. Ya. Semua bangkai haram, tidak boleh kemudian dikonsumsi. Ini hukumnya Ya, selama tidak ada dalil lain yang mengkhususkan, maka hukumnya karena ini Al-Maitah ini ada alif lamnya, berarti semua bangkai haram. Ya, kecuali nanti ada dalil yang mengkhususkan. Ya, ternyata kalau kita lihat ternyata ada dalil. Berarti ini Al-Maitah tadi punya hukum apa? Hukum amnya apa ini? Kalau ini al-mutallaqatu ini wanita tertalak, hukumnya apa? Iddah 3 kuruk. Nah, ini hukumnya apa? Haram.
Ya, haram. Hukumnya haram. Semua bangkai. Ternyata ada hadis yang mengatakan dia itu bangkai tapi halal. Nah, berarti itu jadi taksis, jadi mukhasis. Ya, lihat di sini kemudian al-maitah ini nanti khususkan nanti ada yang halal. Karena di hadis disebutkan bisa dilihat di hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, uhilat lana maitatan, uhilat lana maitatan, maitatan, asamaku wal jarod. Nah, ini Al-Qur'annya mana? Hurimat alaikum al-maitatu. Semua bangkai haram. Ternyata di hadis ada penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhilat lana maitatan, dihalalkan bagi kami dua bangkai, yaitu bangkai ikan, bangkai belalang. Jadi ada ikan mati, ya, bangkai boleh nggak dimakan? Boleh, karena dihalalkan. Padahal ikan ini kan bangkai, nih bangkai. Di Al-Quran disebutkan semua bangkai haram. Di hadis disebutkan ada dua bangkai yang halal, yaitu apa? Ikan dan belalang. Maka ini namanya, ini Al-Quran ini ini haram, kemudian ini dikecualikan ya, sehingga yang ini yang apa? Dua bangkai ini, ya ini halal, ya ini halal. Ini kayak di sini zaid dikecualikan dari tulab, samak yaitu ikan dan belalang dikecualikan dari keseluruhan bangkai. Sehingga ini contoh ada dalil Al-Quran yang hukumnya ada alif lam. Semua sudah kita pelajari kan, kalau ada alif lam dia lafadznya menunjukkan umum, maka semua bangkai haram. Ternyata dikhususkan ada bangkai yang tidak haram, yaitu asamak dan jarod, ya. Sehingga kalau seandainya orang tidak mengetahui hadis ini, nah kita tutup, maka dia akan berkesimpulan semua bangkai hukumnya haram karena tidak tahu hadisnya. Nah ketika ada tahu hadisnya, oh berarti ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan adalah ikan dan belalang. Nah, sehingga kita tarik kesimpulan mafhumnya juga, kalau selain ikan sama selain belalang, bangkainya halal atau haram? Kembali ke hukum umum tadi, berarti haram. Yang dikecualikan hanya dua kan, kalau disebutkan di hadis ini dua, berarti hanya ini. Berarti yang selainnya tetap jatuhnya adalah haram. Ini contoh, ini baru yang pertama ya. Al-Quran punya Al-Quran ini punya Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran, dikhususkan dengan Al-Quran. Ada yang kedua, Al-Quran ditaksis dengan hadis, ya. Ini taksis munfasil untuk yang apa? Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran dan ditaksis dengan sunnah. Untuk yang kedua insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu as-sunnah hadis ditaksis dengan Al-Quran dan bisa pula ditaksis dengan yaitu hadis juga. Yaitu ini kategori kedua. Ini ada dua pembagiannya ya. Insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.